Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siswi SMK Bina Industri. Perkenalkan, nama saya Rosi Rosiana. Nama saya Yosika Septiani. Kami dari kelas 12 Teknik Elektronika Industri 2. Di sini kami akan mempresentasikan Tentang pelaksanaan pemerintah sesuai dengan karakter good governance. A. Hakikat good governance. 1. Pengertian good governance merupakan istilah dalam bahasa Inggris. Good governance berasal dari gabungan kata governance atau tata pemerintahan dan good baik. Istilah good governance pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan yang baik atau tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun ciri-ciri yang dimaksudkan itu adalah harus dapat diperkirakan, terbuka, serta proses pengambilan kebijaksanaannya bebas dari kecurigaan dan bisa dipertanggungjawabkan. Terdapat jumlah pengertian mengenai good governance antara lain sebagai berikut. Menurut UNDP, United Nations Development Programs, dalam dokumen kebijakannya yang berjudul Good Governance and Sustainable Human Development, good governance adalah sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat dalam prinsip-prinsip partisipasi, supremasi hukum, transparansi, cepat tanggap, membangun konsensus, kesetaraan, efektif, dan efisien, bertanggung jawab, serta bervisi strategis. B. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, good governance dapat diartikan secara luas sebagai suatu tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik di suatu negara. 2. Prinsip-prinsip good governance. Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain sebagai berikut. A. Menurut UNDP. Menurut UNDP, prinsip-prinsip good governance meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, partisipasi masyarakat atau participation. Yang kedua, tegaknya supremasi hukum atau rule of law. Yang ketiga, transparansi atau transparansi. Yang keempat, daya tanggap atau responsiveness. Yang kelima, berorientasi pada konsensus atau konsensus orientation. Yang keenam, kesetaraan dan berkeadilan atau equity. Yang ketujuh, efektivitas dan efisien atau effectiveness dan efisiensi. Yang kedelapan, akuntabilitas atau accountability. Yang kesembilan, visi strategis atau strategic vision. B. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapens), prinsip governance adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai pandangan jauh ke depan atau visionary. Wawasan ke depan mengandung pengertian adanya pemahaman mengenai permasalahan, tantangan, dan potensi yang dimiliki oleh suatu unit pemerintahan. 2. Tata pemerintah yang bersifat terbuka atau transparan. Transparansi dalam tata pemerintahan merupakan konsekuensi dari pelaksanaan sistem demokrasi, ketika setiap kebijakan publik harus diketahui secara terbuka oleh masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tinggi. 3. Tata pemerintahan yang cepat tanggap atau responsif. Karakter ini dibutuhkan karena selalu ada kemungkinan munculnya situasi yang tidak terduga atau adanya perubahan yang cepat dari kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik ataupun yang memerlukan sesuatu kebijakan. 4. Tata pemerintahan yang bertanggung jawab atau akuntabel. Penerapan prinsip akuntabilitas atau bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan diawali pada saat penyusunan program pelayanan publik dan pembangunan. Program akuntabilitas
pembiayaan atau fiskal akuntabilitas, pelaksana serta pemantauan dan penilaian atau proses akuntabilitas, sehingga program tersebut dapat memberikan hasil atau dampak seoptimal mungkin sesuai dengan sasaran atau tujuan yang ditetapkan Management Accountability. 5. Tata pemerintahan yang berdasarkan profesionalitas dan kompetensi. Pemberian pelayanan publik dan pembangunan membutuhkan aparat pemerintah yang memiliki kualifikasi tertentu dengan profesionalisme yang sesuai. 6. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif. Agar dapat meningkatkan kinerja tata pemerintahan, dibutuhkan dukungan struktur yang tepat. Oleh karena itu, pemerintahan baik pusat maupun daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan perubahan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun pembagian kelembagaan secara keseluruhan dan menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat. 7. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi. Upaya mendelegasikan kewenangan pusat kepada daerah untuk dapat mengurusi rumah tangganya telah dilakukan di seluruh Indonesia. 8. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus. Yang 9. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat mutlak diperlukan agar penyelenggaraan pemerintah dapat mengenal lebih dekat warganya, bagaimana kehidupan mereka sehari-hari, masalah yang dihadapi, cara atau jalan keluar yang disarankan, maupun apa yang dapat mereka sumbangkan dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 10. Tata pemerintah yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, pembangunan masyarakat madani dan khususnya dalam rangka ekonomi daerah, peranan swasta dan masyarakat sangat penting. Ke-11. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. Dalam pemberian pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan seringkali terjadi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme serta pelanggaran hak-hak manusia atau HAM. 12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan. Kesenjangan ekonomi menunjukkan adanya kesenjangan tingkat kesejahteraan merupakan isu penting saat ini. Kesenjangan ekonomi yang meliputi kesenjangan antara pusat dan daerah, antar daerah maupun antar golongan pendapat merupakan salah satu penyebab lambat proses pemulihan ekonomi dewasa ini. Yang ke-13, tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada tuntutan pasar. Bantuan pemerintahan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat seringkali tidak diikuti oleh pembangunan atau pemantapan mekanisme pasar. 14. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup dewasa ini telah berkembang menjadi isu yang sangat penting, baik pada tataran nasional maupun internasional. Hal ini berakar pada kenyataan bahwa daya dukungan lingkungan hidup semakin lama semakin menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. 3. Ciri-ciri governance. Menurut KOD IDA menyatakan ciri-ciri good governance adalah sebagai berikut. A. Terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosioekonomi. B. Komunikasi, yakni adanya jaringan multisistem atau pemerintah, swasta, dan masyarakat yang memiliki sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas. C. Proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing proses, yakni ada upaya untuk mendirikan pemerintah atau self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika
masyarakat yang tinggi. D. Keseimbangan kekuatan atau balance of forces, yakni dalam rangka menciptakan pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Ketiga, elemen yang ada menciptakan dinamika, kesatuan, dan kompleksitas, harmoni, dan kerjasama. E. Interdependensi, yakni menciptakan saling kebergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi yang difasilitasi. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa